Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa memutuskan untuk tak lagi akan menjadi pihak yang aktif mengusut polemik ijazah mantan Presiden Jokowi. Tifa memilih membatasi perannya hanya apabila diminta memberikan keterangan sebagai ahli atau saksi fakta dalam persidangan. Polemik ijazah Jokowi masih terus bergulir di tengah proses hukum yang belum berakhir. Namun, di saat perdebatan masih memanas, terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa menyampaikan pernyataan mengejutkan. Melalui video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 4 Agustus lalu, Tifa mengaku tugasnya sebagai ilmuwan dan peneliti terkait polemik ijazah Jokowi telah selesai. Tifa memutuskan untuk mengakhiri perannya dalam mengkaji polemik ijazah Jokowi. Tifa memilih untuk kembali fokus pada bidang kesehatan. Tifa memilih membatasi perannya hanya apabila diminta memberikan keterangan sebagai ahli atau saksi fakta dalam persidangan. Selama kurang lebih 450 hari juga saya sudah menjadi pelaku hukum di situ, dan hal ini saya sebagai saksi, lalu kemudian terlapor, lalu kemudian tersangka, dan pada akhirnya menjadi terdakwa yang alhamdulillah pada tanggal 23 Juli 2026 ya, pada sidang yang sudah terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, saya akan bebas dari segala dakwaan, alhamdulillah wa syukurillah ya. Itu adalah sebuah momentum di mana saya harus berpikir, ya saya harus memberikan keputusan kepada diri sendiri bahwa sekali lagi terkait dengan persoalan ijazah ya, bagian saya sudah saya tunaikan, jadi sudah cukup untuk saya. Dan pernyataan Tifa ini turut direspons koleganya tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo. Mantan Menpora itu meminta publik tak menyalahartikan pernyataan Tifa. Yang jelas, menurut Roy, Tifa akan menjalani sidang pra-peradilan menggugat sah atau tidaknya penghentian penuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hikmahnya adalah apa? Kita minggu depan bisa membersamai pejuang kita. Di sini juga sidangnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu Dr. Tifauzia Tiasuma. Yang jangan kepleset ya teman-teman, artikan baik-baik statement Dr. Tifa yang katanya saya tidak lagi terlibat. Enggak, ujungnya perhatikan itu ya. Jadi biarkan Dr. Tifa nanti yang menanggapi. Tak hanya itu, Tifa juga masih berurusan dengan perkara fitnah dan pencemaran nama baik ijazah Jokowi dengan dakwaan baru sebagai dampak putusan selah yang sedianya digelar 6 Agustus lalu dan ditunda pekan depan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, pernyataan mengejutkan datang dari terdakwa kasus ijazah Jokowi, Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa, yang menyatakan tidak ingin lagi terlibat dalam polemik ijazah Jokowi. Tifa merasa tugasnya sebagai ilmuwan yang meneliti ijazah mantan Presiden Jokowi telah selesai. Kini kembali fokus pada bidang kesehatan. Lalu benarkah Tifa sudah tak mau lagi berurusan dengan polemik ijazah Jokowi dan meninggalkan Roy Suryo? Kita membahasnya bersama dengan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa yang pernah menjadi terdakwa kasus ijazah Jokowi dan kuasa hukum Jokowi, Profesor Firman Pangaribuan. Selamat sore Dr. Tifa dan Prof. Firman. Sore. ya, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eva di studio, saya mulai dari Dr. Tifa. Dr. Tifa, usai hakim mengabulkan eksepsi Anda dalam putusan selah, lalu Anda bersama dengan tim kuasa hukum mengajukan pra-peradilan. Dan kini terbaru Dr. Tifa sampaikan tidak lagi terlibat dalam polemik ijazah Jokowi alias mundur. Bisa Anda jelaskan konteks tak lagi melanjutkan kajian terkait ijazah Jokowi itu seperti apa? Ya, baik, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk memberikan konfirmasi sekaligus klarifikasi ya. Ini mohon maaf karena situasi saya sedang di kota, jadi saya memaksakan diri untuk bisa hadir di Metro TV ini karena penting sekali bagi saya untuk memberikan penjelasan. Karena statement saya tentang hijrah ini kan menjadi banyak sekali, selain viral juga banyak sekali salah interpretasi begitu ya. Jadi ini kesempatan baik bagi saya untuk memberikan konfirmasi sekaligus klarifikasi sekali lagi. Jadi begini, saya menempatkan diri saya sebagai intelektual publik ya, sebagai seorang peneliti gitu, dan bukannya cuma 450 hari itu saya hitung dari 30 April saya yang melakukan
pencemaran nama baik, fitnah dan sebagainya, dan itu kemudian sudah diputuskan ya dengan amar putusan yang sangat jelas, tidak apa yang namanya sangat clear begitu ya, bahwa dakwaan JPU ya, jaksa penuntut umum itu batal demi hukum. Nah, disitulah kemudian momentum bagi saya kan ihwal apa yang sebetulnya gini. Jadi saya perlu klarifikasinya begini. Kalau saya bersama dengan materi penelitian saya, pengkajian saya terkait dengan ijazah itu sudah selesai di tanggal 18 Agustus 2025 yang lalu ya. Dan hasil penelitian saya sudah bukukan bersama Mas Dr. Roy Suryo ya dalam bentuk buku Jokowi's White Paper. Jadi itu sebenarnya karya ilmiah saya sudah selesai di situ. Nah, namun kenapa nama saya masih terus seakan-akan seperti berkorelasi terus ya dengan isu ijazah ini ya, karena 30 April 2025 ya itu saya dilaporkan kan gitu ya. Jadi seperti itu, sehingga ini agak sedikit overlapping ya. Jadi antara materi saya sebagai peneliti yang melakukan observasi studi mulai dari sejak Oktober 2022 dan hasilnya sudah saya bukukan di bulan Agustus 2025, dengan saya menjadi korban ya, dilaporkan polisi ya, menjadi korban kriminalisasi. Ini kan dua hal yang berbeda, tetapi kemudian terjadi interseksi di situ kan ya gitu. Nah, dalam hal bahwa saya menggunakan momentum di mana dakwaan saya sudah batal demi hukum, artinya surat dakwaan itu sudah anatominya itu sudah runtuh begitu ya. Nah, itu saya gunakan momentum saya untuk sekali lagi pekerjaan saya itu masih banyak sekali gitu. Pekerjaan saya sebagai peneliti, sebagai intelektual publik yang mengawal berbagai permasalahan yang terjadi pada masyarakat Indonesia, pada umat manusia gitu ya, sebagai dokter begitu ya. Itu kan banyak sekali tertunda karena 450 hari ini saya terus-menerus terlibat di dalam kriminalisasi ini gitu kan, bersentuhan dengan hukum dan sebagainya, sehingga saya kan kebingungan, atau bukan kebingungan ya, tapi saya kesulitan untuk mencari momentum mana di mana saya mesti kembali lagi kepada khitoh ya, kembali kepada jati diri saya sebagai dokter, sebagai intelektual publik gitu kan. Nah, karena itu maka ketika eksepsi saya diterima lalu amar putusan itu berbunyi seperti itu ya, itu ada momentum yang tertepat bagi saya gitu. Namun saya bersedia menyediakan diri ya untuk menjadi saksi fakta, karena saya memang saksi fakta ya, dan menjadi ahli apabila teman-teman yang sekarang ini sedang berjuang, dan itu banyak sekali gitu. Bang Firman kebanyakan pekerjaan ini nanti ya untuk mendampingi Pak Joko Widodo ya, karena laporan yang ada di polisi itu banyak sekali. Jadi nanti mungkin kita bisa berjumpa lagi, bukan dalam konteks saya surat dakwaan itu ya karena udah selesai, tapi mungkin dalam sidang-sidang yang lain ya. Pak Subhan Palal sudah menunggu, ada Gus Nur juga sudah menunggu, ada beberapa ahli yang lain juga sudah menunggu. Saya sangat bersedia. Jadi itu ya Mbak Eva ya, klarifikasi dan konfirmasi dari saya. Iya, Dokter Tifa, Anda memilih untuk hijrah terkait dengan momentum ini. Tapi bukankah proses hukum Anda, Dokter Tifa, masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena jaksa sudah memperbaiki dakwaan dan sidang perdana sedianya pekan depan tertunda kemarin karena hakim berhalangan? Ya, justru itulah yang sebuah hal yang baru yang harus kita uji kan ya. Bukan tempat mengujinya itu bukan di sidang, tetapi justru memang yang paling tepat adalah di pra-peradilan. Kenapa? Karena terjadi sebuah terjadi ini bahasa awam saya ya Bang Firman ya, mohon agar kemudian jangan jadi dimasukkan di dalam nomenklatur hukum gitu ya. Bahasa awam saya itu kan gini, sejak 23 Juli 2026 ya, saya ini kan sudah bukan terdakwa lagi. Dengan demikian maka Profesor Gayus Lumbun juga sampaikan bahwa saya pun juga bukan tersangka lagi. Saya sepenuhnya bebas, sudah menjadi manusia bebas ya, karena surat dakwaan itu sudah gugur. Secara anatomi dia juga sudah kan begitu. Nah, tetapi kemudian amar putusan itu kan kemudian diingkari gitu ya, seakan-akan diingkari, lalu kemudian terjadilah apa yang disebut sebagai sidang lagi, di mana saya kembali lagi jadi terdakwa. Ini kan sesuatu yang sangat rancu ya, dan satu-satunya fasilitas atau fasilitas yang diberikan kepada hukum Indonesia ya dengan KUHP baru itu kan saya melakukan pra-peradilan terhadap terhadap hal tersebut ya. Mengapa pada 23 Juli 2026 saya sudah dinyatakan menjadi mantan terdakwa, menjadi manusia bebas, lalu 3 hari kemudian saya menjadi terdakwa lagi kan itu. Nah, kenapa kemudian saya katakan bahwa ini ada hal yang benar? Karena memang dikabulkan ya, dikabulkan. Jadi dikabulkan ada 2 fakta, yaitu bahwa
pengajuan pra peradilan kami, saya diterima ya. Saya diterima dan sudah dijadwalkan hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 itu akan dijadwalkan akan ada sidang pra peradilan saya di PN Jakarta Selatan. Dan kemudian yang kedua adalah sidang pokok perkara yang atas permintaan jaksa itu yang sedianya dijadwalkan hari Kamis 13 Agustus 2026 sudah tidak ada lagi ya. Jadi sidang yang akan saya ikuti adalah sidang pra peradilan. Dengan demikian hukum ya alhamdulillah lagi-lagi bersahabat dengan saya ya, benar-benar mengikuti apa yang KUHAP sampaikan. Jadi ini sekali lagi kalau ada persoalan di sini, kemudian ada ketidaksesuaian pendapat di sini ya tempatnya, fasilitasnya ya adalah di pra peradilan ini gitu. Baik, Pak Firman, apakah Pak Jokowi terkejut dengan keputusan Dr. Tifa? Nggak biasa aja, Mbak Eva. Jadi kan sebenarnya kan ini bermula dari adanya dugaan fitnah, ya. Kemudian adanya manipulasi informasi dokumen elektronik, ya. Ada upaya-upaya mengubah dan sebagainya yang katanya ijazah Pak Jokowi itu adalah fotonya ijazah orang lain, kemudian ada tanggal yang menurut keahlian Bu Tifa dia bisa ya menyampaikan bahwa itu ijazah bukan ijazah Pak Jokowi yang asli, kan gitu kira-kira. Dugaan-dugaan itu dan pencemaran nama baik seperti itu, dan dugaan-dugaan itu kan sudah secara fakta material ya. Jadi kalau apa yang disampaikan Bu Tifa bisa saja itu pemahaman yang diberikan oleh pihak-pihak lain. Tetapi kalau hukum kan nanti kan harus tentunya ada kepastian hukum. Tadi Bu Tifa juga menyampaikan bahwa ada sidang juga untuk yang sudah diberikan perbaikan oleh jaksa seperti itu. Ada juga katanya pelapit. Saya rasa semoga ini pelapit yang disampaikan Bu Tifa pertama dan terakhir. Karena sebagaimana di dalam putusan pelapitnya yang disampaikan kedua pada Mas Roy, itu disampaikan bahwa ini ada semacam upaya mengganggu proses pemeriksaan perkara pokok seperti itu. Jadi kayak semacam penyalahgunaan prosedur pra peradilan. Dan saya jadi teringat dulu pernah ada ya, koreksi saya kalau saya salah, dulu pernah ada pra peradilan mengenai yang diajukan oleh DPO gitu ya, daftar pencarian orang. Itu MA mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung yang mengatakan tidak bisa, kalaupun memang diajukan oleh orang yang DPO, maka akan diputus NO. Sebagaimana saya nggak tahu apakah ini akan sejalan dengan sebagaimana prapitnya Mas Roy yang kemarin ya di NO gitu ya. Jadi intinya adalah yang saya sampaikan, tentu Mahkamah Agung dalam hal ini akan membuat mengupayakan suatu aturan-aturan di internal mereka, karena kan teman-teman ini kan saudara saya Tifa dan Mas Roy ini kan menganggap diterima kok prapit kita bisa berproses, diterima kok dakwaannya, Mas Roy sudah keluar nomor perkaranya, Bu Tifa sudah keluar nomor perkaranya, kan ini kan proses administrasi di dalam internal Mahkamah Agung. Jadi saya bersama ini tentu menyampaikan kepada Mahkamah Agung untuk memberikan suatu aturan atau mungkin dalam bentuk surat edaran Mahkamah Agung kepada peradilan di bawahnya seperti ya, karena tentu ini kan kewenangan daripada Mahkamah Agung ya, kewenangan dari kekuasaan kehakiman yang ada sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu ini akan digunakan bagaimana nanti penerapan prapit yang menurut hemat kami perkara sudah masuk, kemudian tentu tidak bisa lagi diajukan prapit, kemudian prapit juga sudah ada pembatasannya terkait dengan upaya paksa dan juga penghentian penyidikan dan penuntutan. Ini menjadi clear. Jadi saya tidak akan mengomentari lebih jauh mengenai apa yang disampaikan Bu Tifa, karena tentu akan menjadi suatu hal yang membingungkan ya. Kenapa saya bilang begitu? Seakan-akan dia ada korban. Saya sih melihatnya umpamanya ini adalah playing victim seperti itu. Mundur dari polemik ijazah, berarti pernah maju, ya kan? Pernah maju dalam polemik ijazah seperti itu kan. Tentu apakah ini artinya mengakui bersalah atau sedang akan menempuh suatu restoratif justice atau apapun. Tetapi nggak bisa kita di sisi hukum mengatakan langsung kita mundur gitu kan. Karena saya ingin tanyakan ke poin itu ke Dr. Tifa, apa nggak sekalian berdamai saja dengan Pak Jokowi lewat restoratif justice? Tadi sudah disinggung oleh Prof. Firman. Dr. Tifa nanti dijawab usai jeda ya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Anda masih bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan kembali
Prof. Firman dan juga Dr. Tifa. Tadi pertanyaan saya sebelum jeda, karena tadi sempat disinggung ya oleh Prof. Firman yang ingin mendalami makna hijrah dari Dr. Tifa. Saya ingin tanya juga ke Dr. Tifa, apa tidak ingin sekalian berdamai dengan Pak Jokowi lewat restoratif justice misalnya, Dr. Tifa? Ya begini, ini saya kan perlu luruskan ya, tidak pernah ada satu kata pun keluar dari mulut saya untuk mundur dari polemik ijazah. Jadi mohon itu bukan kemudian jadi mundur, bukan ya, bukan ya. Statement saya di berbagai media itu jelas sekali bahwa saya hijrah ya dari isu ijazah, bukan saya mundur ya, beda itu, beda sekali. Itu pertama ya. Kemudian yang kedua adalah soal pra peradilan. Memang sama-sama ya. Sekarang ini saya menggunakan pra peradilan untuk menguji ketidakjelasan tentang ada apa namanya disparitas ya antara amar putusan dengan tiba-tiba saya diundang lagi untuk mengikuti sidang sebagai terdakwa lagi ya setelah saya tidak lagi menjadi terdakwa. Inilah yang kemudian menjadi batu uji kita untuk pra peradilan. Nah, meskipun namanya sama dengan apa yang ditempuh oleh Mas Roy Suryo ya, beliau melakukan pra peradilan dan berulang kali, itu beda sekali dengan apa yang kemudian ini saya ajukan ke Mahkamah Agung dan kemudian disetujui oleh Mahkamah Agung dan dijadwalkan. Ini beda sekali konteksnya ya. Kembali lagi juga saya perlu sampaikan di mana letak saya tidak berani. Kenapa? Ketika kemudian saya mendapatkan pelimpahan gitu ya, itu adalah momen di mana saya bisa mengajukan pra peradilan ya, tetapi saya memilih untuk langsung sidang kan? Memilih untuk langsung sidang. Artinya dengan semua kelengkapan dari hasil pengkajian kami terkait dengan BAP, kemudian saksi-saksi, barang bukti dan sebagainya, saya siap lahir dan batin ya, la haula wala quwata illa billah untuk maju sidang kan gitu. Nah, tetapi kemudian sidang saya dan saya tidak mengajukan pra peradilan di situ kan ya. Artinya Tifa dan juga Prof. Firman, boleh dilanjutkan kembali, Dr. Tifa. Silakan. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi pertama itu, kemudian saya tidak pernah punya pretensi untuk melakukan pra peradilan. Artinya saya mengikuti sidang dan kemudian kalau kita baca atau kita ulang lagi dari amar putusan dari majelis hakim pada waktu memutus perkara saya itu sebetulnya mereka atau JPU itu diberikan fasilitas untuk menggunakan pasal 206. Artinya apa? Perlawanan kan ke Kejaksaan Tinggi. Dan kami siap gitu loh. Dan kami siap kalau seandainya kemudian JPU itu menggunakan pasal 206 ya kami siap. Artinya memang di situ tidak ada wacana buat kita untuk pra peradilan. Namun yang mengherankan bagi kami adalah karena ternyata pihak kejaksaan itu menggunakan justru pasal 75 ayat 4 di mana itu tidak ada dalam amar putusan melakukan perbaikan dan seterusnya. Nah, di sini ada sebuah ruangan bagi kami untuk benar-benar mendapatkan kepastian hukum. Apa ruangan tersebut? Ya pra peradilan. Jadi ruangan pra peradilan itu kami gunakan dan ternyata kan oleh Mahkamah Agung juga dipenuhi kan gitu. Jadi sekali lagi saya mesti katakan bahwa pra peradilan saya itu berbeda dengan pra peradilan dari Mas Roy Suryo. Beda. Konteksnya sangat beda. Beliau bahkan belum pernah maju pada sidang kan. Beliau sedang menggunakan berbagai macam instrumen untuk pra peradilan dan itu dimungkinkan oleh KUHAP. Nah, di mana saya berbeda ya. Saya langsung sidang. Kemudian kalau kemudian eksepsi saya diterima lalu kemudian pihak kejaksaan itu maju kepada 206 ya kami sudah siap gitu. Kami siap begitu kan, itu yang ada. Nah, kemudian yang kedua adalah yang terjadi pada saya itu ada dua kerugian ya. Pertama adalah status terdakwa saya yang sudah dicopot, yang sudah diputus ya oleh majelis hakim lalu kemudian tiba-tiba menjadi terdakwa lagi. Nah, ini satu hal yang kita pra peradilankan. Kemudian yang kedua adalah apabila saya mengikuti sidang, misalnya nih kita anggap sidang tanggal 6 Agustus atau yang kemudian dijadwalkan tanggal 13 Agustus yang sudah dianulir itu terjadi pada hari itu JPU akan mengajukan surat dakwaan yang diperbaiki kan gitu, dan itu sudah kami pelajari. Surat dakwaan itu ternyata cosmetic edited gitu ya, artinya tidak ada barang baru di situ, hanya perubahan perbaikan dalam konteks kalimat dan sebagainya gitu, sehingga kuat dugaan kami ya nanti eksepsi kami ya di minggu berikutnya akan diterima lagi. Tetapi pada sidang yang akan diselenggarakan itu eksepsi saya itu diterima atau ditolak putusannya itu setelah sidang pokok perkara itu berjalan.
dan kami perkirakan dengan BAP setebal 1,5 meter dan ada 148 saksi, ini sidang ini bisa butuh waktu lama sekali, berbulan-bulan bahkan bisa bertahun-tahun. Dan itu kan persoalannya adalah ada asasi saya yang akan berpotensi dilanggar di situ kan gitu. Karena eksepsi saya diterima, tapi saya menerima eksepsi itu setelah sidang pokok perkara berlangsung sekian lama. Jadi hak saya perlindungan secara material dan imaterial itu yang nanggung nanti siapa gitu loh. Kan itu persoalannya ya, dan ini jangan Baik. sampai menjadi sebuah presiden yang akan terjadi pada anak bangsa yang lain. Oleh karena itu maka saya menggunakan fasilitas peradilan untuk memberikan kejelasan tentang kedua hal tersebut. Dan fasilitas itu diberikan oleh KUHP baru. Tanggapan Anda, Prof. Firman, terkait dengan langkah pra-peradilan ditempuh oleh Dr. Tifa dan penilaian Anda terkait dengan status Dr. Tifa masih terdakwa atau sudah bebas karena dakwaan batal demi hukum dalam putusan sela? Jadi sebagaimana tadi disampaikan sama Tanyanya ke saya kalau soal itu. Saya ingin tanyakan ke Prof. Firman, Jadi silakan Prof. Iya, izin. Jadi sebagaimana disampaikan sama Bu Tifa, status beliau ini menurut saya adalah terdakwa, sebagaimana tadi disampaikan. Dan oleh karena itu, menurut teman saya, di awal kami itu sangat mengapresiasi dan selalu menyampaikan di mana-mana bahwa Bu Tifa ini gentle, bahwa Bu Tifa ini langsung masuk straight ke materi perkara dan sebagainya. Namun hari ini itu ya agak membuat kita juga bingung ya, karena di dalam KUHP tidak diatur mengenai hijrah, tidak dikenal mengenai hijrah. Namun demikian ya kami hormati kalau itu adalah personal keputusan kan, itu personal pribadi kan seperti itu. Tapi yang ingin kami sampaikan adalah ya boleh saja KUHP ini kan KUHP baru ya, KUHP baru. Tadi disampaikan perbaikan-perbaikan yang disampaikan oleh jaksa itu adalah kosmetik. Sehingga yang ingin saya sampaikan adalah, yuk kita masuk ke dalam pokok perkara. Terkait dengan masalah prapit, pemahaman saya, ini kok kayaknya ya tidak diatur sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Tifa tadi. Artinya ketika sudah masuk dalam perkara pokok, maka yang diperiksa perkara pokok. Karena tentunya sidang perkara pokok memiliki lebih tinggi, ya karena lebih waktu yang lebih cukup dan sebagainya. Dan ini langsung straightforward kepada perkaranya, pembuktiannya, sehingga tanpa harus membahas lebih lanjut. Tadi Bu Tifa sudah dengan baik menyampaikan saya siap, gitu kan. Nah oleh karena itu saya tidak menanggapi itu, dan saya malah tadi di depan mengatakan bahwa bisa saja Mahkamah Agung sebagai pihak yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kekuasaan kehakiman yang menjalankan peradilan ya, Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan di bawahnya. Ini membuat suatu terobosan juga bisa juga, nggak hanya teman-teman saudara-saudara Bu Tifa dan Mas Roy, bisa juga mereka membuat suatu surat edaran misalnya. Tadi saya sampaikan sebagaimana dulu pernah ada surat edaran Mahkamah Agung terkait dengan pengajuan pra-peradilan atau penyalahgunaan lembaga pra-peradilan oleh pihak yang DPO gitu ya. Nah ini saya pikir akan ada langkah seperti itu supaya apa? Supaya menertibkan, supaya apa? Supaya ada kepastian hukum. Supaya apa? Supaya menghindari penyalahgunaan lembaga pra-peradilan. Bukan kata kami ya, penyalahgunaan lembaga pra-peradilan ya, yang mana menghindari proses hukum utama ya, mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara itu disampaikan oleh dalam pertimbangan yang disampaikan oleh dalam putusan prapitnya Mas Roy. Jadi saya ingin sampaikan ini sebenarnya sudah bagus ya, tinggal kita melihat aja. Kalau memang nanti bagaimana hasilnya kita hormati. Bagaimana nanti Bu Tifa mencermati pada saat seperti bagaimana tadi disampaikan minggu depan misalnya panggilan berikutnya untuk dakwaan yang berikutnya ya kita hormati. Jadi kalau kami dari sini melihat adalah bahwa yuk kita sudah masuk begitu jauh, kita sudah masuk di dalam pembahasan pembuktian di mana tentunya dugaan-dugaan yang tadi saya sampaikan, fitnah, pencemaran nama baik dan manipulasi dokumen atau informasi elektronik ini kan sudah sebenarnya sudah sangat jelas disampaikan, tinggal kita buktikan dan kami nggak ada masalah kok. Artinya ya apa sih sebenarnya kepalsuan daripada jasa Pak Jokowi yang disampaikan oleh Bu Tifa, mungkin seperti itu. Dan bagaimana kok bisa Anda menyampaikan seperti itu sehingga kita fokus di situ, sehingga apa yang tadi Bu Tifa mengatakan begitu banyak bukti, alat bukti dan sebagainya, saya pikir ya itu akan digunakan ya seminim mungkin. Jika Bu Tifa memang sudah misalnya, oke, saya rasa memang ya saya ada keliru menyampaikan jasa Pak Jokowi palsu, saya menyajikan suatu dokumen-dokumen yang disampaikan oleh misalnya umpamanya oleh Dian Sandi yang merupakan disebut itu jasa Pak Jokowi dan sebagainya. Saya pikir itu akan lebih mudah, kooperatif. Tapi kalaupun ada dilakukan hal lain, saya pikir silakan. Karena kami intinya adalah melihat ini adalah suatu hal yang sederhana kok.
Ya, kalaupun memang tidak terjadi nih, misalnya saling masih belum bisa menilai mengenai keaslian dan sebagainya misalnya. Kan ada pasal-pasal fitnah dan pencemaran nama baik misalnya, ada dugaan-dugaan itu. Baik. Walaupun kami tentu dengan sangat confidence sebagaimana kami sampaikan di awal bahwa dokumen-dokumen yang kami berikan pada saat alat bukti di awal itu semuanya dokumen ITE. Sehingga pasal-pasal yang kami sampaikan pun ya memang terpaksa karena seperti bagaimana Pak Jokowi sampaikan, beliau terpaksa melaporkan ini karena ada pihak-pihak tertentu yang terus menyampaikan ijazah Pak Jokowi palsu. Dan dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan ke Bu Tifa, apa sih Bu Tifa yang Ibu katakan, foto siapa sih? Bagaimana Anda bisa memiliki keahlian yang bisa melakukan apa ya, hidung, pipi, gigi dan sebagainya. Itu saya tertarik itu, sehingga itu yang harus ditakdirkan. Kira-kira gitu, Mbak Eva. Soal kepastian Oke, hukum ini ya yang nanti akan boleh saya kita tanggapi? tunggu bersama. Terima Ya. kasih Dr. Tifa dan Prof. Firman. Mohon maaf waktu kami terbatas. Terima kasih sekali lagi Ya. sudah bergabung bersama Ya. kami di Prime Time News. Makasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.